Hai viewers, ketemu lagi di Story Zeta. Kali ini aku mau mengulas alur cerita yang diadaptasi dari kisah nyata pada Perang Dunia Kedua, di mana 8 prajurit diberikan misi khusus untuk menjemput pulang satu orang prajurit karena alasan kemanusiaan. Film ini dirilis pada tahun 1998 dan mendapatkan rating yang cukup tinggi di situs-situs review film. Yuk langsung aja. Kalau kalian suka channel ini, silahkan dukung aku dengan subscribe, like, and share ya. Pada part pertama, salah satu prajurit yang bernama Caparzo sudah tewas karena ditembak oleh pasukan Jerman. Sehingga tersisalah 7 orang dalam tim yang dibawa oleh Kapten Miller. Di sana terdapat Kopral Upham, Sersan Horvath, prajurit Rayben, prajurit Jackson, prajurit Mellish, dan medis yang bernama Wade. Oke, kita lanjut ke part 2-nya ya. Sampailah mereka di suatu peternakan sapi penuh dengan mayat pasukan sekutu. Miller lalu menyelidiki daerah tersebut. Ternyata ada senjata mesin di sana milik pasukan Jerman, dan kemungkinan para pasukan sekutu yang tewas tersebut dibunuh dengan menggunakan senjata mesin itu. Mereka memberikan saran untuk melewati saja tempat itu secara diam-diam dan selesaikan misi. Tetapi Miller tidak setuju karena Jerman bisa saja menyerang dan mengirimkan banyak pasukan. Miller dan para anak buahnya pun berdebat karena hal itu terlalu beresiko. Tetapi Miller tetap pada pendiriannya. Miller lalu memberikan komando ke anak buahnya dan bersiap untuk menghancurkan senjata mesin itu. Dengan beraninya, mereka menerobos wilayah tersebut dan mereka ditembaki oleh pasukan Jerman. Mereka saling melempar granat. Upham yang melihat mereka dari belakang sangat ketakutan. Tiba-tiba saja suara tembakan berhenti dan mereka berhasil mengamankan tempat itu. Ternyata Wade terkena tembakan dan mereka berusaha memberikan bantuan medis. Wade terkena tembakan di depan dan belakang sehingga kondisinya sangat parah. Di saat sekarat, Wade memanggil ibunya dan ingin pulang. Dia pun akhirnya tewas dan tidak ada lagi tim medis di kelompok tersebut. Miller mengambil surat wasiat Caparzo yang sudah disalin oleh Wade. Mereka menumpahkan kekesalannya dengan memukuli prajurit Jerman di sana dan ingin membunuhnya. Tetapi Miller mencegahnya untuk mendapatkan informasi dari pasukan Jerman tersebut. Pasukan Jerman itu juga disuruh menggali kuburan untuk menguburkan semua mayat di sana, termasuk mayatnya Wade. Miller lalu ke suatu tempat untuk menangis secara diam-diam agar tidak dilihat yang lainnya. Prajurit Jerman yang sedang menggali kubur memohon agar tidak dibunuh. Karena kasihan, Miller lalu menutup mata prajurit Jerman tersebut dan menyuruhnya jalan 1000 langkah. Setelah itu, dia boleh melepaskan penutup matanya dan menyerahkan diri kepada pasukan sekutu. Anak buahnya tidak setuju dengan melepaskan prajurit Jerman itu. Miller memerintahkan anak buahnya untuk berangkat, tetapi Rayben kesal. Karena perintah Miller jugalah untuk melumpuhkan senjata mesin, tetapi mereka malah kehilangan Wade. Rayben juga kesal kepada Ryan, karena untuk menyelamatkannya mereka sudah kehilangan Caparzo dan Wade. Rayben pun ingin pergi meninggalkan pasukan, tetapi berusaha dicegah Horvath dengan menodongkan pistol. Miller pun hanya diam saja, sementara itu yang lain saling berdebat. Tiba-tiba saja Miller mengatakan bahwa dia dulu adalah guru bahasa Inggris di sebuah kota kecil. Itu 11 tahun lalu. Mereka pun terdiam dan mendengarkan Miller bercerita. Sebenarnya Miller juga tidak peduli dengan Ryan. Tetapi bila bisa menemukannya dan pulang untuk bertemu istrinya, maka dia akan menyelesaikan misi itu. Miller tidak akan menghentikan Rayben bila ingin pergi. Lalu, Miller menguburkan para mayat di sana dibantu anak buahnya. Rayben yang melihat hal itu pun akhirnya ikut membantu.
Mereka pun melanjutkan perjalanan dan melewati kebun bunga. Suasana sangat tenang, tetapi tiba-tiba datang tank pasukan Jerman dan mereka pun bersembunyi. Secara mengejutkan, tank tersebut ditembak entah dari mana dan meledak. Miller dan pasukannya menembaki pasukan Jerman yang berusaha melarikan diri. Ternyata di sana ada 3 prajurit sekutu lain yang juga bersembunyi dan menyerang tank tersebut. Tanpa disangka, ada James Francis Ryan yang selama ini mereka cari di antara prajurit itu. James Francis Ryan? Yes, sir. How'd you guess that? Lalu, mereka bertemu dengan pasukan sekutu lainnya yang sedang menjaga jembatan. Miller lalu memberitahu Ryan bahwa semua kakaknya sudah tewas dalam perang. Ryan sangat terkejut mendengar hal itu. Miller juga menjelaskan bahwa dia diperintahkan untuk membawanya pulang. Tapi di sisi lain, Ryan juga diperlukan di sana, dan tugas dia juga prajurit lainnya untuk mempertahankan jembatan itu. Miller pun berdebat dengan Ryan. Rayburn juga bilang 2 temannya sudah tewas demi mencarinya. What were their names? Arwen Wade and Adrian Caparzo. Ryan pun merasa hal ini tak masuk akal. Miller pun menjelaskan kalau itu demi ibunya Ryan, tetapi Ryan tetap pada pendiriannya untuk tidak meninggalkan jembatan tersebut. Miller pun bingung apa yang harus dilakukan. Horvath berpendapat bahwa Ryan ada benarnya. Jika ia mau tetap tinggal, biarkan saja, dan mereka pulang. Tetapi Horvath juga merasa mereka harus tetap di situ, dan berharap dapat pulang bersama-sama. Dia berharap misi menyelamatkan Ryan adalah hal yang pantas. We do that, we all earn the right to go home. Miller lalu mengecek sisa amunisi dan persenjataan mereka, juga menyusun rencana untuk mempertahankan jembatan tersebut. Dia lalu menyuruh Jackson ke atas menara lonceng. Miller pun mempunyai rencana untuk melumpuhkan tank menggunakan bom tempel dengan memanfaatkan kaos kaki mereka yang dilumuri dengan oli. Mereka semua mempersiapkan bom tempel, ranjau, dan senjata lainnya untuk mempertahankan jembatan itu. Apem nampak sangat tegang dan dia bertugas mensuplai amunisi. Take it easy. Miller menyuruh Ryan jangan jauh-jauh darinya. Yang lain pun ada yang sudah siap di posisi masing-masing sambil memantau keadaan sekitar. Ada juga yang mengobrol santai dan mendengarkan musik. Keadaan masih sangat tenang. She said to me the day I left for basic. What, don't touch me? Are you all right, sir? Is it true you were a teacher back home? Yes. Miller dan Ryan masih sempat saling berbincang-bincang santai. Ryan mengenang kembali saat bersama abang-abangnya. Dan went off to basic the next day. That was the last night the 4 of us were together. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Mereka langsung bergegas siaga. Jackson yang ada di menara melihat ada 4 tank dan 50 pasukan Jerman datang. Rayburn lalu pergi naik motor untuk menjadi umpan. Mellish bersiap dengan senjata mesin. Miller dan yang lainnya bersiap di posisi masing-masing. Datanglah Rayburn yang tadi menjadi umpan. Mereka menunggu apakah pasukan Jerman termakan umpan dan mengikuti Rayburn. Keadaan sangat tegang, dengan suara gemuruh tank terdengar semakin mendekat. Ternyata satu tanknya tidak termakan umpan. Tetapi ada lagi tank yang datang dan termakan umpan menuju posisi Miller dan yang lainnya. Tank tersebut dikawal oleh 20 prajurit Jerman. Lokasi tersebut sangat bergetar ketika tank semakin mendekat. Tiba-tiba saja pasukan sekutu meledakkan jalan yang dilewati oleh tank dan pasukan Jerman. Baku tembak pun terjadi.
Mereka berusaha menempelkan bom tempel ke tank itu, tetapi gagal di percobaan pertama. Datang lagi 30 prajurit Jerman dan Mälisch berusaha mencari tempat yang pas untuk menembaki mereka dengan senjata mesin. 2 bom tempel akhirnya berhasil ditempelkan di roda tank. Appem berusaha mengabari Miller kalau tank satunya lagi akan lewat, tetapi dia sangat kewalahan karena ditembaki pasukan Jerman. Raben, yang awalnya kesal dengan Ryan, akhirnya menyelamatkannya dari tembakan tank. Mereka pun menembaki dan membom prajurit Jerman yang ada di dalam tank tersebut. Pasukan Jerman membalas dengan menembaki semua prajurit sekutu dengan senjata mesin. Dari atas menara, Jackson membantu dengan kemampuan snipernya. Posisi Jackson diketahui tank, dan dia ditembak hingga tewas. Miller pun hanya terpaku melihat menara tempat Jackson berada hancur. Mälisch memanggil Appem untuk memberikan amunisi, tetapi Appem tidak bisa bergerak karena ketakutan dengan suasana yang begitu mencekam. Appem lalu memberanikan diri mendekati lokasi Mälisch, tetapi banyak pasukan Jerman di sana yang tiba-tiba datang. Pasukan Jerman lalu menyergap lokasi Mälisch dan menembaki mereka. Mälisch yang kehabisan amunisi berusaha bertahan. Di tempat lain, Raben berhasil melumpuhkan senjata mesin. Horvath berhasil menembakkan basoka ke tank pasukan Jerman. Sementara itu, Appem masih ketakutan dan galau apakah harus ke tempat Mälisch berada. Mälisch berkelahi dengan salah satu prajurit Jerman dan akhirnya tewas terbunuh. Di tangga, Appem yang sedang menangis bertemu prajurit Jerman yang membunuh Mälisch dan dia dibiarkan hidup oleh prajurit Jerman itu. Miller dan Ryan yang kehabisan peluru berusaha menyerang dengan bom. Tetapi tiba-tiba ada tank yang datang dari belakang mereka, dan mereka pun berusaha melarikan diri. Horvath yang sedang terluka menyeret Appem untuk berlari ke tempat yang aman. Pasukan sekutu yang sudah kalah jumlah dipukul mundur sampai ke jembatan. Mereka tetap berusaha melawan dan mempertahankan jembatan itu. Horvath dan Raben berusaha menghancurkan tank menggunakan basoka. Tetapi akhirnya Horvath terkena tembakan dan terluka parah. Tank dan pasukan Jerman semakin mendekat untuk menyeberangi jembatan itu. Tank tersebut menembak ke arah Miller, dan Miller terluka serta pendengarannya terganggu. Miller hanya bisa terdiam melihat prajurit lainnya diserang oleh pasukan Jerman, dan dia juga mendapati kalau Horvath juga sudah tewas. Di tempat lain, Appem bersembunyi sangat dekat dengan pasukan Jerman. Dia melihat ada prajurit Jerman yang sebelumnya pernah dilepaskan oleh Miller. Miller yang terluka masih berusaha untuk mengambil bom, dan dia ditembak di dada oleh prajurit Jerman yang dia lepaskan dulu. Dalam keadaan sekarat, dia masih berusaha menembaki tank yang mendekat hanya dengan sebuah pistol. Tiba-tiba, tank itu pun meledak dan hancur. Ternyata itu adalah tembakan dari pesawat yang datang untuk membantu mereka. Pesawat itu pun membom pasukan Jerman di sana. Ketika pasukan Jerman berusaha melarikan diri, dengan berani Appem seorang diri menodongkan senjata ke mereka. Akhirnya, Appem membunuh prajurit Jerman yang menembak Miller. Raben berusaha menolong Miller yang sedang sekarat. Tiba-tiba, datang banyak bala bantuan dari pasukan sekutu dan mereka pun berhasil mempertahankan jembatan dan lokasi tersebut. Raben berusaha mencari bantuan medis. Miller berpesan kepada Ryan bahwa ingatlah hari ini, dan dia pun tewas.
James. Earn this. Sedih banget ya guys. Rayburn hanya bisa menangis melihat hal itu. Dia pun mengambil surat wasiat milik Caparzo yang disimpan Miller. Upham hanya bisa terdiam melihat jasad Miller, dan Ryan pun hanya bisa menangis. Jenderal militer akhirnya mengabari ibunya Ryan kalau anaknya selamat dan akan dipulangkan. Kembali ke masa sekarang, di mana sosok kakek tua di awal film ternyata adalah James Ryan yang sedang menatapi dengan sedih makam Kapten Miller yang dulu menyelamatkannya. Dia pun masih mengingat kata-kata terakhir Miller saat di jembatan dulu dan akan selalu mengingat apa yang Miller lakukan kepadanya. Ryan pun menjalani hidup yang baik, mempunyai istri dan anak cucu yang bahagia. Sebelum pergi, dia memberikan penghormatan kepada Kapten John Miller. Selesai sudah kisah nyata perjalanan misi 8 prajurit yang dipimpin oleh Kapten John Miller untuk memulangkan prajurit bernama James Ryan. 6 prajurit tewas termasuk Miller ketika melakukan misi itu, tetapi James Ryan akhirnya berhasil selamat dan hidup bahagia. Sekian video dari aku, terima kasih sudah mendukung channel Story Zeta. Ditunggu ya video selanjutnya, bye!